Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriani dengan NIM A1G1210008 kelas A jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah, hadir semua ya. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Biar belajarnya tambah semangat, kemarin kita sudah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Jadi, hari ini mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Wah, hebat-hebat ya. Semuanya sudah hafal lagu Garuda Pancasila. Nah, Ibu mau tanya, kemarin kita sudah belajar makhluk hidup dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada yang masih ingat? Apa saja kelompoknya? Iya, yang pertama manusia, oke. Yang kedua apa? Iya, pintar, hewan. Dan yang ketiga adalah pintar sekali. Oke, yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu memahami ciri-ciri apa saja yang ada pada makhluk hidup. Baik, langsung kita masuk materi ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Oke, ciri yang pertama, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak, namun cara mereka berbeda-beda. Pada manusia dan hewan itu bergerak dengan apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Pintar, oke, dengan kaki. Kemudian tumbuhan itu bergerak dengan membuka kelopak bunga, kemudian akarnya menembus tanah, dan masih banyak lagi. Ciri yang kedua, bernapas. Semua makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Manusia bernapas dengan, ada yang tahu? Iya, betul sekali, yaitu dengan paru-paru. Kemudian hewan bernapas dengan, iya, insang. Ada juga hewan yang bernapas dengan paru-paru. Sedangkan tumbuhan bernapas pada pori-pori di permukaan daun atau mulut daun. Ciri yang ketiga, tumbuh. Misalnya pada manusia, ketika bayi ukurannya kecil, kemudian lama-kelamaan akan menjadi besar. Begitupun dengan tumbuhan dan hewan. Ciri yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan agar tidak punah. Misalnya pada manusia berkembang biak dengan cara, ada yang tahu? Iya, betul sekali, dengan cara melahirkan. Kemudian hewan berkembang biak dengan cara, iya, dengan cara bertelur. Kemudian apa lagi? Iya, pintar melahirkan. Kemudian ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Begitupun dengan tumbuhan. Ciri yang kelima, memerlukan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Jika tidak makan, maka akan mati. Ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Rangsangan artinya sesuatu yang mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, pernah lihat tumbuhan putri malu? Iya, betul sekali, pintar. Pada tumbuhan putri malu, jika daunnya disentuh, maka akan menutup. Misalnya lagi pada manusia, ketika terkena sinar matahari, maka secara spontan kedua mata kita akan tertutup. Dari penjelasan Ibu tadi, ada materi yang kurang dipahami? Alhamdulillah, semua dapat dipahami ya. Jadi kesimpulannya, hari ini kita belajar apa tadi? Iya, pintar. Kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Tugas kalian di rumah, tuliskan masing-masing 3 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi masing-masing 3 contoh ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, seperti biasa, sebelum pulang, mari kita berdoa bersama. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Di sekitar kita ada berbagai jenis makhluk hidup. Tahukah kamu ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri yang pertama adalah bergerak.
Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Ciri-ciri yang kedua adalah bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea. Tumbuhan juga bernapas loh. Bernapasnya dengan stomata pada daun. Ciri yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Yang keempat, makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ciri-ciri yang kelima adalah memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air, karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata. Lalu pada hewan kaki seribu, jika ia disentuh, dia akan menggulung. Nah, contoh lain pada tumbuhan yaitu pada putri malu. Ketika daunnya disentuh, ia akan mengatupkan daun-daun kecilnya.